Hai sobat, berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang sensei Kempo yang juga ketua Perkemi Pemkot Kota Semarang. Beliau punya misi mengembangkan dan memperkenalkan bela diri Kempo. Seperti apa itu Kempo? Yang katanya nih sobat, adalah olahraga yang diciptakan oleh biksu Shaolin dan dikembangkan oleh bekas tentara Jepang ini. Wow, penasaran kan? Langsung aja nih, kita simak aja berbagi cerita episode kali ini. Sejarah Kempo itu panjang mas, jadi sebenarnya dimulai dari abad ke-6 sekitar tahun 550-an. Itu ada biksu Buddha namanya Dharma Taisi, beliau dari India menyebarkan agama Buddha sampai melawat ke Cina. Nah kemudian dalam perjalanan menyebarkan agama Buddha itu beliau menghadapi banyak tantangan, sampai tantangan-tantangan itu ya termasuk fisik juga, hingga dia dalam kondisi bahaya. Nah di situ kemudian beliau berpikir bahwa seorang biksu itu tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya spiritual saja, tetapi harus juga bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi beliau berpikir kemudian tidak hanya menjabarkan Buddha tapi menghadapi tantangan tidak mampu, tapi harus bisa menghadapi. Makanya beliau kemudian pada saat itu menguasai Indo Kempo, mempelajari bela diri kuno dari Tiongkok. Lalu beliau bertapa selama 9 tahun menciptakan ilmu bela diri baru. Dan di situ beliau di kuil Shaolin menciptakan bela diri Shaolin Chi Kung Fu, kemudian dikenal dengan Shaolin Kung Fu atau Shorinji Kempo. Nah kemudian bela diri ini yang Shaolin Kung Fu ini menjadi bela diri wajib bagi setiap calon biksu di Shaolin. Itu pada abad ke-6 tahun 550, dan kemudian perkembangannya sampai pada abad ke-20 pada saat Jepang perbedaan politik sampai ke Cina, kemudian di sana ada peperangan dan sebagainya. Ada salah satu tentara yang dikirim itu namanya Sodosin, tapi kemudian beliau lebih tertarik untuk mempelajari Shaolin, mempelajari Kempo. Dilatih oleh Sihang atau Mahaguru ke-20, Swen Taizong. Setelah beliau menguasai dengan benar-benar, beliau Sodosin ini diangkat menjadi Sihang ke-21 di Shaolin. Tapi kemudian kembali ke Jepang sekitar tahun 40-an, menyebarkan Kempo di Jepang, berpusat di Tadotsu. Nah kemudian eranya pada tahun 40-an, 45, ketika Jepang juga ada pada Perang Dunia Kedua kalah, kemudian harus membayar pampasan perang, dan salah satunya harus mengirim pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar di Jepang. Ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, Sensei Utin Sahras, Sensei Indra Kartasasmita, dan
salah satu sensei lagi. Beliau ini kemudian mempelajari Kempo. Sensei Ginanjar yang kemudian menjadi menteri juga itu. Ya, beliau bertiga ini mempelajari Kempo. Kemudian kembali ke Indonesia mengajarkan Kempo, menyebarkan, dan kemudian tahun 66, 2 Februari 66, itu membentuk Perkemi, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia ini berkembang sejak tahun 66 dan kemudian mulai setelah berkembang di Jakarta mulai menyebarkan ke luar Jakarta, dan salah satunya itu yang termasuk dojo tertua setelah Jakarta itu adalah Semarang. Jadi ada salah satu kensi dari murid dari Sensei Indra ini diutus ke Semarang dan mengembangkan di Semarang. Nah kemudian yaitu mulai sekitar tahun 67 ada Simpe Budi Santoso, kemudian Simpe Hertoto Basuki, Simpe, kemudian ada Simpe-simpe yang lain. Nah beliau-beliau ini yang kemudian mengembangkan Kempo di Semarang dan Jawa Tengah. Awalnya dulu satu, kemudian berkembang kan sejak awal itu Kempo lebih diarahkan untuk dikembangkan di dunia pendidikan, khususnya di universitas dan juga di kaum pelajar. Dan kemudian sekolah-sekolah lah, sekolah negeri maupun swasta. Dan sekarang ada 27 yang berkembang di Semarang. Selain ada dojo umum juga. Nah ini sekilas perjalanan Kempo dari Sihang yang pertama sampai Semarang. Nah begini, jadi kan ini peran dari Sodosin Mahaguru ke-21 yang juga orang Jepang yang kemudian mengembangkan Kempo modern. Itu membuat pembaharuan untuk teknik-tekniknya. Jadi teknik yang ada di Shaolin itu ada di Kempo karena memang Kempo itu dari Shaolin juga. Nah, cuman kemudian teknik-tekniknya itu dimodernisir. Jadi menjadi lebih efektif, lebih simpel, tapi prinsipnya sama. Jadi jurus-jurusnya itu nama-namanya juga sama. Hanya kemudian namanya kan menjadi nama Jepang. Ke Jepang karena beliau orang Jepang. Dan itu kemudian mendunia. Sementara kalau Shaolin sendiri kan tradisi dari Shaolin itu, bela diri Shaolin sebenarnya dulu itu tertutup untuk orang luar, jadi hanya untuk biksu saja. Tapi kemudian menjadi lebih berkembang dan Jepang lebih mengembangkan lagi melalui Sodosin ini, gitu. Tapi secara teknis sama, hanya di Jepang itu menjadi lebih efektif melalui pengolahan teknik dan pengembangan dari Sodosin itu. Jadi kalau Kempo Kota Semarang itu selama kita menjadi pionir dari Kempo di Jawa Tengah. Jadi memang kita ini Semarang itu menjadi tolak ukur dari Kempo di Jawa Tengah. Pada kompetisi tertinggi di Jawa Tengah itu kan Porda dulu, sekarang Porprov.
pada era saya di 2013 misalnya kita juara umum Porprov di Banyumas. Kemudian juara di kejuaraan pelajar. Gitu. Jadi kita juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Jawa Tengah. Kita juga ambil bagian dalam PON dan beberapa Kensi Semarang juga ikut menyumbangkan medali. Kemudian ada kejuaraan-kejuaraan lain, kita juga menjadi salah satu kontributor dari peraih medali untuk Kota Semarang. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Ada dari sisi bela dirinya sendiri itu adalah di segi teknik. Kalau dari sisi filosofis kita ada filosofi yang mendasari dari Kempo itu sendiri. Jadi ada banyak filosofi tapi ada 6 yang menonjol. Seperti misalnya ada Fusatsu Fugai. Itu kan sebenarnya dalam sekali maknanya. Jadi kita dilarang membunuh dan menyakiti. Jadi ada hubungannya dengan doktrin Kempo. Doktrin Kempo itu kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kekuatan
kasih sayang tanpa kekuatan adalah kezaliman. Jadi kita seorang Kenshi atau pemain Kempo itu harus kuat tapi juga punya kasih. Lalu kemudian dari sisi teknik kita ini ada beberapa teknik pokok. Secara garis besar itu kita orang belajar Kempo secara bela diri, dia mempelajari tentang teknik Juho. Teknik Juho itu adalah teknik-teknik lipatan, teknik bantingan, teknik kuncian. Lalu ada lagi kita mempelajari tentang Seiho. Seiho itu adalah teknik pengembalian kondisi fisik setelah kita berlatih capek selama sekian waktu. Di situ kita diajari tentang anatomi tubuh, bagaimana memulihkan kondisi itu melalui teknik-teknik urut ketimuran yang dulu berasal dari Shaolin juga. Nah, ya memang kemudian ada teknik juga yang ya ini hanya bisa dikuasai oleh sensei-sensei yang tekniknya sudah tinggi. Itu ada totok darah ya. Jadi kalau di film-film kungfu itu ada totok darah. Itu betul. Tetapi secara faktual yang namanya totok itu tidak dalam waktu lama. Begitu ditotok, dalam beberapa detik harus dikembalikan ke kondisi semula. Jadi dia tidak mengalami akibat fatal. Kalau dibiarkan akibatnya menjadi fatal karena aliran darahnya berhenti. Jadi itu hanya beberapa detik. Begitu kita menyerang titik-titik tertentu, dia jatuh. Nah, itu harus segera dikembalikan. Tapi pada prinsipnya kalau yang di Indonesia secara umum Kenshi itu mempelajari ya ada filosofi Juho, kemudian tekniknya Juho dan Goho itu. Dan itu tekniknya banyak sekali. Ada sekitar 500 teknik di Kempo. Jadi di Kempo kita mempelajari Juho dan Goho dan itu dipelajari tahap demi tahap. Kita memiliki tingkatan dan setiap tingkatan itu ada teknik yang harus dipelajari. Itu ada kurikulumnya. Kita memiliki kurikulum sebagai acuan gitu. Dan itu setidaknya ada 500 teknik sampai ke tingkatan yang ya memang idealnya seseorang mempelajari Kempo itu diarahkan dari sejak dini. Tetapi kan dalam artian secara fisik dia sudah diperbolehkan untuk berlatih. Jadi usia SD misalnya 7 tahun pas itu bisa mempelajari. Karena secara fisik dia sudah mulai kuat. Tetapi semua itu sesuai dengan porsinya. Jadi sama-sama mungkin sama-sama melakukan teknik, tetapi antara yang belia dengan yang sudah dewasa bebannya kan lain, tetapi pemahamannya sama, tekniknya sama. Tapi memang akan lebih bagus kalau memang dari sejak dini sudah mempelajari Kempo. Pada prinsipnya adalah bela diri yang mengutamakan sisi alamiah. Jadi siapapun bisa mempelajari. Jadi dari yang anak kecil sampai yang dewasa. Kemudian dari yang berbagai gender ya, dari antara yang pria maupun wanita. Makanya itu bisa dilihat dari teknik-teknik Kempo. Kita tidak hanya mempelajari teknik Goho, tetapi Juho. Juho itu adalah teknik-teknik lipatan. Teknik lipatan itu biasanya memang lebih aplikatif ya. Karena lebih aplikatif dalam arti kalau dalam dunia nyata itu memang kita lebih sering
diserang secara tidak langsung. Jadi diserang tetapi tidak dengan pukulan atau tendangan, tapi dengan pegangan atau apalah. Itu biasanya wanita diserang dari sisi itu. Nah, itu semua ada tekniknya di Kempo. Itu Kempo bisa menjawab semua tantangan serangan untuk wanita maupun pria. Jadi teknik-tekniknya banyak di Juhu. Di Kempo itu teknik yang dipelajari itu tidak membedakan wanita dan pria. Yang kemudian di situ sesuai dengan kurikulum. Nah, kemudian pada saat melakukan latihan itu kita ada satu sistem namanya Kumite Sutai. Jadi kita melakukan secara berpasangan. Dengan berpasangan itu kita akan dapat mengetahui gerakan kita itu sudah tepat atau belum, sasarannya sudah tepat atau belum. Kemudian dari situ kan tekniknya akan menjadi efektif atau tidak. Jadi kita punya banyak teknik, banyak cara supaya kita dapat memenangkan satu perkelahian. Ya, tapi asumsinya kalau di Kempo itu kita tidak berkelahi untuk menyerang, tetapi kita hanya bertahan, kita hanya bela diri, karena filosofinya di situ. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kejuaraan itu ada 2 nomor, ada embu, ada randori. Embu itu adalah kerapian teknik. Jadi kerapian teknik itu pemain
atau Kenshi yang ikut kejuaraan nomor embu itu, dia memainkan teknik-teknik kempo secara bisa berpasangan, bisa beregu. Itu tergantung nomornya. Kalau berpasangan itu ada berpasangan campuran, ada berpasangan putra atau putri begitu. Nah, itu teknik-teknik kempo yang kemudian disebut wasa itu dimainkan dalam embu itu. Jadi di kempo itu kalau dimainkan secara berpasangan kemudian menjadi wasa. Nah, wasa itu kemudian dimainkan dirangkai dalam sebuah embu. Dalam satu embu itu ada 6 komposisi. Nah, setiap komposisi ada 2 wasa. Itu dimainkan secara bersamaan. Ya, gitu. Itu untuk embu. Kemudian untuk randori itu perkelahian bebas. Cuman perkelahian bebas di sini itu di kempo memang kita ini tujuannya adalah mengembangkan kemampuan Kenshi untuk meraih poin setinggi-tingginya, tetapi tidak dengan membunuh lawan. Jadi kita ini mencari poin. Jadi pada saat mereka fight randori itu mereka yang dinilai adalah tendangan yang masuk atau pukulan yang mengenai dengan telak, tetapi itu semuanya kita sudah dilindungi oleh head protector, hand and glove maupun body protector. Jadi semuanya safe. Karena pada prinsipnya kalau di kempo randori itu kita sama-sama saudara. Jadi ini kita mencari poin. Jadi poin masuk, tapi tidak untuk menjatuhkan gitu. Kempo tidak diizinkan untuk mengikuti event-event di luar kempo. Jadi kempo ini sesuai dengan doktrinnya bahwa ini adalah bela diri yang hierarkinya begitu kuat, kemudian filosofinya begitu kuat. Jadi kita tidak diizinkan untuk mengikuti sebuah kejuaraan di luar kejuaraan yang digagas oleh kempo. Di sini kalau di Indonesia Perkemi, kalau di dunia namanya WSKO. Jadi di luar itu kita tidak diperbolehkan. Ada yang tertarik dengan kempo, kita Perkemi Pemkot Semarang itu mengampu 27 yang sudah ada. 27 itu ada di 7 universitas, 7 sekolah dan juga umum. Yaitu nanti bisa dikonsultasikan dengan cabang kalau misalnya mereka tertarik untuk mengikuti bela diri kempo. Bisa ke sekretariat kempo saja, Perkemi Pemkot Kota Semarang, ada di Pusponjolo Selatan 1B. Kita berharap bahwa kempo ini akan berkembang di semua kalangan di Kota Semarang ini, tidak hanya di kalangan kaum pelajar, tetapi umum juga, karena kempo ini untuk semua. Jadi, tapi satu hal pada prinsipnya bahwa kempo secara bela diri dan secara filosofi itu sebenarnya bukan merupakan sebuah sesuatu yang sangat sulit untuk dikuasai, tetapi ini sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan. Semuanya harus memiliki bela diri. Dan pada poinnya bahwa kempo ini tujuannya adalah tidak menciptakan jagoan, tetapi kita ini sebenarnya adalah karakter building. Jadi membentuk manusia yang baik, yang berani. Jadi untuk menjadi yang baik, dia harus bisa menjaga dirinya sendiri maupun orang lain. Dari doktrin kempo saja, ya, bahwa kasih sayang, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Jadi setiap manusia itu harus kuat dan punya kasih sayang.
Hai Lur, kabarnya piye? Api-api wae to. Dah, di berbagi cerita episode kali ini kita akan ketemu seorang musisi putra daerah yang lagunya lagi boom. Lagu-lagunya bikin para sedulur-sedulur pada baper. Karya lagunya semuanya viral nih di YouTube. Sosoknya, sederhana banget. Ayo tebak siapa sosok musisi serba bisa ini? Coba ya diingat-ingat. Kalau misalnya denger lagu ini langsung keingetan siapa nih ya? Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune, koe milih dalan liyane. Yo wes ben walah mata nyanyi terus ya. Nah, pada baper kan ya tuh. Nah, langsung aja nih Lur, kita ketemu aja sama sosok yang inspiratif kali ini. Ada Hendra Kumbara. Awalnya memang kalau cita-cita zaman kecil malah aneh-aneh Mas. Cita-cita jadi pesulap, jadi astronot dan lain-lain. Tapi setelah dewasa kan akhirnya tahu, oh ternyata aku kok lebih cenderung ke musik gitu. Mulai SMP itu udah mulai seneng. Awalnya itu malah waktu hitanan itu teman-teman yang lain mungkin pada minta PS, minta ini, aku mintanya kendang waktu itu Mas. Mintanya kendang karena tetanggaku itu banyak yang suka dangdutan, aku tuh kayak kendang gitu. Nah itu malah kakak saya, oh tuh kok kendang tuh gitar wae gitu. Padahal itu saya belum bisa gitar. Terus awalnya ya wis apa-apa, beli gitar tak sinau gitu. Akhirnya beli gitar, mulai dari itu belajar lagu-lagu standar gitu sama teman-teman. Terus sampai SMA mulai ikut festival band, terakhirnya melanjutkan seni musik di UNES Universitas Negeri Semarang tahun 2007 itu. Awalnya itu saya waktu SMA juga udah sering ikut dangdut, grup orkes keliling gitu. Itu juga kalau pulang malam itu sering diomongin, "Ku ngopo sampai ya ngene. Wah, ora apa-apa, aku malah seneng ini." Saya sempat jawab sampai jawab gitu. Tapi mungkin saya tahu orang tua saya kan basicnya guru. Bapak saya guru itu, dia juga mungkin harapannya saya jadi pengajar gitu. Makanya walaupun masuk di sini pun kuliahnya saya jurusan pendidikan seni musik, bukan yang seni musik murni. Harapannya agar menjadi guru, dan itu pun pendidikan seni musik itu pilihan kedua saya dulu Mas. Pilihan pertama itu bahasa Inggris. Sampai saya kuliah beberapa tahun itu bapak saya kalau ditanyain temannya atau tetangganya itu, "Anakmu jurusan apa?" Bahasa gitu. Maksudnya musik itu kayak, apalagi tempat saya kan di desa Mas. Kayak musik itu kerja kok ning musik meh piye ngene, meh dadi pengamen gitu-gitu. Belum sing meluas seperti sekarang sih. Saya waktu mulai di kuliah seni musik Semarang itu kan akhirnya ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi Mas. Maksudnya mulai bikin karya, bikin lagu, itu memang mulai dari 2007 itu. Terus mulai ikut project kesana kesini, misalnya kayak ngisi di acara wedding, ngisi di kafe-kafe, terus main di event-event apa. Salah satunya juga di Bank di Jawa Tengah itu ada grup campur sarinya itu yang hampir berarti setiap bulan sekali itu. Dulu saya ngisi di sana, main pertama cakcuk itu, yang cing itu, terus yang kedua gitar itu. Waktu itu kan masuk di TV waktu itu di TVRI Jawa Tengah itu mulai
orang tua saya, oh memang anakku gitu. Tempat rumah saya itu ada warungnya gitu, setiap ada tayangan itu mesti disetel ke biar orang-orang yang makan ke situ itu pada nonton gitu. Mulai dari situ saya mulai, oh ini berarti orang tuaku udah mulai mau menerima kalau saya ini memang jalannya di musik. Mulai saat itu udah mulai tak seriusin lagi gitu. Kalau saya biasanya lagu-lagu ya banyak juga yang pengalaman pribadi. Terus ada juga kalau misalnya saya ceritanya mungkin wah cerita iki wis pernah tak gawe, lagu iki pernah tak gawe gitu. Biasanya teman pas lagi nongkrong gitu kan dicerita apa? Coba jajal cerita monggo menawan ganti lagu gitu. Mereka cerita curhat gitu. Terus tak ambil bagian ini. Oh ya, bagian ini belum ada lagu yang menceritakan tentang ini ya gitu. Kalau saya bikin lagu lebih ke detailnya, misal banyaklah lagu yang tentang perpisahan, banyak lagu tentang sedih gitu, tapi kadang yang mungkin yang saya lebih tekankan itu yang detailnya Mas. Misal kayak lagu Tibomburi, aku dewean ning dalan prapatan, itu ya emang bener-bener ditinggalnya pas ngopo, pas lagi ning prapatan, terus pas dewean ngene ndek dan mutus ke aku, nah, seperti itu misal. Seperti itu. Terus biasanya dapat inspirasinya pas di jalan lagi naik motor gitu. Salah satunya juga itu lagu Dalan Liyan itu pas ngambil laundry Mas. Pas pagi-pagi ngambil laundry yang dalan kok pikiran sapa sing kuat nantang kahanan gitu, mesti saya berhenti terus di HP itu tak rekam voice note gitu. Di HP itu sampai banyak itu rekaman ganti HP itu kan tak upload lagi di cloud apa di drive gitu. Nanti kalau waktu slow gitu tak bukain, lagu iki ya tak lanjutin. Kalau Dalan Liyan itu memang paginya aku dapat, langsung sorenya tak selesaiin, terus beberapa hari kemudian rekod, udah langsung. Beberapa pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman, beberapa juga imajinatif. Beberapa. Kalau yang Dalan Liyan itu kan memang awalnya dari teman saya yang Mas Ade itu yang waktu itu menjabat kepala BLU Trans Semarang. Itu beliau mau buka koridor baru, terus waktu ngobrol nongkrong itu jajal tak dikasih challenge gitu. Gue jajal gawe lagu sing bertema dengan koridor sing anyar tapi tetap bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Terus aku waduh dengan bertema bis koridor agak berpikir keras sih. Apa ya, tapi ya itu paginya kok di jalan gitu tiba-tiba kok oh iya dalan ya ning dalan ini berarti memilih jalan yang lain gitu. Terus tak sambung-sambungnya sama mungkin pengalaman saya, pengalaman teman-teman, karena Dalan Liyane kan bisa luas Mas, bisa diambil dari sisi percintaan juga bisa, mungkin pertemanan atau pekerjaan gitu, lebih luas sih. Soalnya saya juga nggak menekankan kata-kata cinta apa tresno gitu di situ ya. Lagu Dalan Liyane ya menceritakan orang yang sudah sering bersama, sudah menjalani hidup bareng lama gitu, terakhirnya malah memilih jalan yang lainnya, simpelnya seperti itu. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Yo wis ben dadi kenangan. Kalau lagu Yo wis sebenarnya setelah lagu Dalan Liyane itu saya sudah mau rilis itu yang Yo wis. Cuman waktu itu masih ada manggung-manggung, terus juga waktu Maret itu mau rilis malah kena corona. Jadinya kita mau produksi itu terkendala Mas. Maksudnya teman-teman kan juga harus kita ada pemain kendang ada ini, sedangkan jalan-jalan di sini banyak yang di portal, akhirnya kita tunda. Akhirnya waktu itu tak selani lagu Dino Liyane yang tentang COVID-19. Karena aku di rumah dewe tengok-tengok gini, saya benar-benar waktu itu 2 minggu, awalnya kan 14 hari itu, benar-benar di rumah nggak keluar, bahkan mungkin sampai sebulan lebih benar-benar di rumah. Keluar cuma kalau cari makan itu. Terakhir genjreng-genjreng, ini nek enggak tak bikin karya apa gitu yang tentang keadaan saat ini tapi dari sudut pandang yang berbeda itu kan kurang, kita kok enggak ada ora gunane iki, urip tengok-tengok gini. Akhirnya coba bikin, saya lihat status WhatsApp teman-teman kok nikahnya pada diundur ya. Ini dan lain-lain gitu. Coba dari orang yang nikahnya diundur, akhirnya ketemu itu lagu Dino Liyane. Terus setelah lagu Dino Liyane itu kemarin juga sempat rilis album yang dulu-dulu saya sempat bikin beberapa single-single akustik Jawa, terus kemarin tak jadiin satu jadi 9 lagu itu di album Wayahe. Terus
mulai boleh berkegiatan tapi dengan protokol kesehatan lah, baru langsung wah lagu ya wis digas iki wani. Sebenarnya saya ada 3 lagu yang dalan liyane dina liyane ya wis, itu ceritanya saling berhubungan. Tapi apa namanya, pemeran utamanya berbeda. Tapi mereka bertemu di BRT. Bertemu di BRT ada 3 orang, itu tukang yang petugas BRT, terus yang tukang sapunya itu di lagu dina liyane, dan yang mas-mas brewok yang pertama cuma jadi figuran di dalan liyane itu jadi peran utama di video klip Ya Wis. Itu kalau Ya Wis itu kenapa Mas Brewok itu tadi kok sampai nabrak mbak-mbak itu, ternyata dia buru-buru mencari istrinya yang minggat, seperti itu. Biasanya saya melihat momen itu terus menceritakan gini ya, menceritakan, saya sering seperti itu. Sebelum lagu ini juga waktu dulu bikin lagu-lagu sama Darboy Gang itu juga rencananya mau saya bikin itu kayak saling menyambung-nyambung itu, tapi kan Darboy Gang waktu itu langsung pindah ke Jogja, makanya nggak kesampaian, akhirnya lagu sendiri sing tak nyanyikke dhewe, akhirnya sing ya wis iki ya tak lanjut-lanjutke gitu. Orang belakang layar Mas, aslinya kayak lagu dalan-dalan itu ya aku nyoba-nyoba aja, jajal nyanyi dari 2007 cuma bikin lagu di belakang. Banyak project yang saya buat seperti Senggol Tromol, terus dan juga teman-teman itu mulai di dalan liyan itu yus jajal tak nyanyi, aku nggak nyangka ternyata kok. Sama produsernya saya ada lagu sama bikin sama Mas Darboy gitu, bikin judul lagunya Jogja Semarang PP. Terakhirnya coba jajal sing nyanyi Daru sama Reza. Kalau Daru kan mewakili Jogjanya, Reza kan mewakili Semarangnya, makanya tak judul Jogja Semarang PP waktu itu. Terus saya produknya di Shalala ini juga. Terus video klipnya di sini sama di Jogja itu. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kalau konser adaptasi itu lebih ke mengawali konser di Semarang dengan protokol kesehatan new normal. Itu awalnya memang saya sekalian rilis album Wayahe dan juga lagu Yowes itu, dan juga waktu itu di hari itu juga lagu Yowes rilis dan disupport, alhamdulillah banyak dukungan dari pemerintah Kota Semarang juga. Akhirnya yaitu di Art Hotel waktu itu terus bikin konser adaptasi. Yo, pokoknya saya pas itu, "Piye kamu tak bikinin acara gini-gini?" Ya monggo, saya manut. Pokoknya saya ada lagu ini, saya ada sama album ini, terus semuanya dibantu. Selain saya ada Bianca Sakila, ada juga Rumi. Juga sedang merilis lagu-lagu baru mereka. Yang penting saya pengen berkarya. Kalau mungkin banyak teman-teman yang bilang, "Hendra ki ya wae kayak musim dangdut terus ndek gawe ngene terus gampang." Mungkin mereka nggak tahu perjuangan saya dari dulu bikin lagu juga banyak. Maksudnya nggak sing saya bikin lagu mau ngekitok terus dilelah viral gitu, nggak. Saya sama Salala ini juga sama teman-teman sempet bikin itu 1 tahun 1 minggu 1 karya selama setahun, itu dari 2018 akhir sampai kemarin 2019 akhir. Yang lagu berarti 1 tahunnya itu lagu Dalan Liyane itu yang akhirnya. Nah itu kalau mempromosikan teman-teman itu ya enggak sih ya, kalau menurut saya malah pikirannya ayo kayak gini loh, musisi ini saling saling support, saling mengapresiasi gitu. Ada temennya ya diumpulke, ada temennya ini juga diumpulke, nanti mesti saling timbal balik kok. Dan nek masalah rezeki terkenal nanti itu sudah ada yang ngatur. Kita kan cuma menjalankan di dunia, kita pengen berkarya baik, membantu orang kan ya juga perbuatan baik. Nggak saran, cuman mungkin ini belajar bersama karena saya juga masih belajar sampai sekarang. Itu ya konsisten itu yang penting, tetap nomor 1. Terus mungkin kalau saya kan kayak ada orang yang selalu menginspirasi, misal banyak sih, misal kayak Pak Didi Kempot, terus Roma Irama, Erik Sukamti kayak gitu, yang sering saya misal lagi agak kendo itu tak tonton. Mereka bisa kok gini, aku mesti kudu bisa, aku kayak gitu. Saya manusia, mereka juga manusia, saya pasti bisa seperti mereka gitu. Yang akhirnya semangat tuh bikin lagi, semangat bikin. Ya banyak omongan, "Kowe sampai kapan ini? Justru itu malah jadi motivasi. Oh tak bukteke, aku mesti iso kok gini ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk anak-anak muda zaman sekarang ya jangan lah. Sekarang kan banyak banget teknologi, Mas. Zaman dulu saya nyebarke lagu itu ndak kudu muter ning radio satu-satu, dicetak CD, cetak dhewe, tak long PT dhewe gitu, tak sebarke, itu banyak ditolak. Sekarang itu gampang. Teknologi tinggal bikin video, diupload YouTube, itu udah sak dunia sudah bisa nonton semua kan. Itu ya harus mencari celah
di era-era seperti ini harus pinter-pinter. Nggak cuma kita kemakan teknologi mau konsumtif gitu, tapi nggak ada produktivitas, nanti malah bisa tenggelam. Kalau saya impiannya nggak muluk-muluk mas, ya saya wong Jawa kita biasa wae. Saya yang penting pengen berkarya sampai tua gitu, sampai punya cucu, punya buyut mungkin, tapi tetap pengen bikin lagu sak gelemku dhewe, tak rekam, tak bikin video biar nek lagu kan pesan, biar pesannya bisa tersampaikan kepada semua orang. Berkarya aja sih mas, nek aku berkarya pengen konsisten berkarya sampai tua gitu aja. Kalau yang penting stabil aja, pengen stabil aja gitu sih, nggak sih terlalu. Paling ya ini yang terdekat ini lagi bikin project sama Mas Lagut sedang bikin album solo itu saya. Ini produksinya juga di sini yang bantu seperti itu. Buat dulur-dulurku semua yang nonton acara ini, nonton video ini, tetap semangat berkarya. Yang baru mulai juga tetap semangat, jangan kendor, jangan terputus hanya karena alatnya kurang apa jenenge ini nih kurang iki. Apapun harus kita maksimalkan. Saya dulu rekaman pertama juga cuma pakai headset sama pakai tempolong, itu juga jadi lagu. Itu pokoknya jangan banyak alasan. Berkarya itu yang penting langsung sandet berkarya pengen iki, ayo langsung sekarang gitu. Mantap. Yang mau nonton video klip ya wes, atau pengen tahu lagu album saya yang terbaru yang berjudul Waya, bisa cek di YouTube saya Hendra Kumbara TV atau di YouTube Salala Production. Dan juga yang mau beli box setnya bisa cek di gspl.id. Just matur nuwun.